إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Satu di antara nikmat itu, kita dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan. Bagi seorang muslim sudah sepatutnya untuk menyambut kedatangan bulan Dzulhijjah ini. Bagi orang yang bertakwa akan senantiasa mengharap bisa menggapai keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Dzulhijjah ini. Bagi orang yang bertakwa, ia akan senantiasa mengamalkan nilai-nilai ketakwaan itu sendiri di bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Dzulhijjah ini. Karenanya bagi orang yang bertakwa, ia akan senantiasa bertutur kata yang baik, karena tutur kata di bulan yang mulia ini, selama ia niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tutur kata itu akan menjadi amal soleh, yang amal soleh itu akan meraih pahala yang lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Demikian juga bagi seorang yang bertakwa, ia akan berperilaku dengan nilai-nilai ketakwaannya, berperilaku yang baik, berperilaku dengan segenap amal soleh, sehingga di bulan yang mulia ini dia akan meraih keutamaan dan ganjaran yang sangat besar. Dalam sebuah hadis di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, hadis ke-1248, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, beliau bersabda, "Ma min amalin azka 'indallahi 'azza wa jalla wala a'zama ajran min khairi ya'maluhu fi syahril adha." Tidak ada amal yang lebih suci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada amal, satu amal pun yang lebih besar pahalanya, ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dari dibandingkan bila seseorang melakukan amalan di bulan Adha, yaitu yang dimaksud adalah bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar yang harus benar-benar kita manfaatkan di bulan Idul Adha ini, yaitu terutama
pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bisa dengan memperbanyak berpuasa, bisa dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca Al-Quran, bisa dengan memperbanyak murajaah, pelajaran-pelajaran yang telah diberikan dan telah difahami, bisa dengan sedekah, bisa dengan berbagai macam kebaikan lainnya. Bahkan senyum pun akan dinilai sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan hari-hari selain 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Kita raih ketakwaan di bulan yang mulia ini. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bagi seorang muslim tentu akan benar-benar memanfaatkan bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 hari pertama di bulan ini, dengan berbagai macam amalan-amalan soleh. Dan di bulan ini pula kita bisa mendapatkan faidah bahwasannya syiar-syiar tauhid di bulan Dzulhijjah begitu menonjol. Bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka syiar-syiar tauhid akan menggema. Takbir, tahlil, tahmid akan senantiasa dikumandangkan. Namun bagi kita yang belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji, takbir, tahlil, tahmid itu pun bisa untuk selalu digemakan, bisa untuk selalu kita tunaikan, karena itu adalah amalan yang sangat terpuji. Di bulan Dzulhijjah ini pula, 10 Dzulhijjah ataupun pada hari tasyrik 11, 12, 13, syiar-syiar tauhid sedemikian menonjol. Bagi orang-orang yang berkurban, maka niat berkurban itu sendiri adalah merupakan bentuk wujud dari keinginan dia untuk taqarruban ilallahi azza wa jal, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam prosesi kurban itu sendiri yang ditanamkan adalah prosesi untuk mewujudkan tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Al-ayat. Katakanlah, sesungguhnya salatku, an-nusuk. Apa yang dimaksud dengan wa nusuki? Para mufasir menyatakan yaitu adz-dzabihah,
penyembelihan, kurban. Maka kurbanku, ya, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Dari ayat ini menunjukkan betapa berkurban adalah prosesi untuk mewujudkan tauhid. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bagaimana kurban itu merupakan prosesi tauhid, mewujudkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, maka salatlah engkau, li rabbik, karena Rabbmu. Wanhar, demikian pula kurbanmu karena Rabbmu, bukan selainnya, bukan untuk itu ia berkurban, tetapi li rabbik, demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kita berkurban. Ini adalah wujud tauhid. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disebutkan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaksanaan kurban itu sendiri adalah merupakan wujud tauhid. Dan manakala kita mempelajari hadis-hadis yang berkenaan dengan kurban, maka sangat besar kita untuk bisa ta'awun. Mungkin pada tahun ini kita belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, tetapi tidak lantas kemudian kita berpangku tangan, kita ta'awun dalam rangka untuk mensyiarkan tauhid di dalam prosesi ibadah kurban ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Dan tentu saja kita berharap segenap amalan kita, doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini bermanfaat bagi kita dan mendorong kita untuk bisa lebih bersemangat lagi melakukan amalan-amalan kebajikan di bulan Dzulhijjah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.